Oke. Ya, selamat datang, selamat bergabung Mbak Herlianti sambil nunggu temannya yang lain untuk segera masuk. Saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pagi yang cerah ini kita belajar bareng kaitannya dengan pemasaran jasa, di mana pertemuan hari ini yaitu dengan pokok pembahasan budaya kearifan lokal masing-masing daerah, di mana nanti setiap daerah ada yang mewakili untuk mempresentasikan PPT yang sudah dikirimkan. Ini saya share fotonya yang agak lengkap pesertanya. Cuma ada beberapa peserta yang hadir ini fotonya nggak muncul, seperti Mbak Fitri, Mbak Nur Firdaus, Mbak Lina, Mbak Hapsari. Apa karena sinyalnya kurang stabil ya? Ini. Ya. Untuk pertemuan pertama pada pembahasan nanti agar dipersiapkan, yang pertama nanti budaya dari Jepara dulu, mungkin bisa diwakili dari yang daerah Jepara yang presentasi, kemudian ke Bandung ya, budaya daerah Bandung, Mbak Herlianti, kemudian Mas Michael Timomor, ini yang ketiga presentasinya berkaitan dengan daerahnya yaitu Manado. Sementara yang dari Lampung, halo, yang dari Lampung siapa ini? Belum gabung ya? Mas siapa ya? Kok lupa saya. Oke. Saya buka dulu untuk pengantar. Iya, dalam LMS di situ untuk pertemuan hari ini kaitannya dengan absensi, dengan PPT ya, tetapi PPT di sini karena sesuai dengan LMS-nya, RPS-nya itu bahasan tentang produk jasa. Nah, kaitannya dengan produk jasa ini juga berarti kita sesuai dengan tema hari ini. Jadi produk-produk jasa yang berbasis dengan budaya kearifan lokal masing-masing. Saya share dulu materinya. Jadi kaitannya dengan produk berbasis budaya kearifan lokal ya. Di sini bisa produk jasa misalkan dalam destinasi wisata, entah itu alam, entah itu budaya, atau berkaitan dengan jasa pendidikan, ini kemudian kesenian, kemudian kaitannya perilaku budaya, agama, dan lain-lain sebagainya ya. Di mana budaya antar satu daerah dengan daerah yang lain itu ternyata berbeda-beda, dan ini menjadi suatu keunggulan dari produk jasa masing-masing daerah. Ini. Sebentar, saya ambil gambarnya dulu. Mbak Ajeng, tolong ya Mbak ya. Tolong difotokan, karena untuk dari sana, depan, samping, kiri, kanan gitu ya. Untuk presentasi yang pertama, saya share dari budaya Jepara ya, ini. Budaya Jepara yang disusun oleh
mahasiswanya siapa ini? Hapsari ya? Untuk Mbak Hapsari bisa nggak? Ya, untuk Mbak Hapsari bisa nggak misalkan langsung mengoperasikan PPT-nya atau harus admin, harus saya? Artinya kalau saya belum bisa soalnya pakai HP, belum ada gitu. aplikasi. Oke, Okay. saya yang nanti yang mengubah-ubah ya. Mbak Hapsari yang presentasi ya, kaitannya dengan kearifan budaya lokal Jepara, di mana presentasi ini nanti saya laporkan juga ke Dikti. Nah, ya waktunya sekitar maksimal 15 menit, ya 10 menit ya. Dan masing-masing yang ingin bertanya boleh ini, kaitannya dengan apa itu budaya Jepara dan lain sebagainya. Oke, silakan Mbak Hapsari untuk presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau mewakili teman-teman buat presentasi untuk memaparkan kearifan budaya lokal Jepara yang disusul oleh kami bersama-sama. Oke. Jadi Jepara ini ada salah satu banyak ya sebenarnya tokoh dari Jepara sendiri yang populernya lebih ke tokoh wanitanya. Nah, salah satunya di sini yang mau saya jelaskan, saya paparkan ada Raden Ayu Kartini, Raden Ajeng Kartini. Ini salah satu pahlawan dari Jepara yang pastinya sudah banyak diketahui oleh kita semua, yang sangat berpengaruh di Jepara itu tadi. Dan yang selanjutnya ya, ini ada budaya atau tradisi-tradisi yang populer di Jepara, tradisi asli. Yang pertama ada pesta baratan. Itu merupakan tradisi yang berbentuk karnaval dari masyarakat desa di Jepara. Di tradisi di baratan ini populer sekali, yang paling besar itu ada di Kalinyamatan, yang diadakan setiap tanggal 15 Syakban atau 15 hari sebelum hari Ramadan itu tadi. Nah, tradisinya ini itu kayak iring-iringan kayak gitu, dan dikemas dengan mengusung iring-iringan Ratu Kalinyamat sebagai ikon dari salah satu itu juga tokoh wanita di Jepara, dan juga peserta pasukan yang membawa obor sambil meneriakkan yel-yel ritmis, dan sebagian yang lainnya juga melanturkan sholawat Nabi. Di sini ada iring-iringannya. Nah, ini ada gambar iring-iringannya dan juga gambar dari pementasan seninya. Jadi nanti malamnya biasanya terdapat pentas seni, dan iring-iringannya juga ada tadi iring-iringan berupa kayak lampion gitu, yang di sini Jepara itu menyebutkan itu empes namanya. Itu lampion khas Jepara itu tadi. Ya, ini ada tradisi perang obor yang dilakukan biasanya pada malam hari. Oh, masih perang obor ya. Oke. Ya. Ini keterangannya. Iya, Bu. Lanjut. Kemudian ini contoh gambar kegiatannya. Ya. Kemudian ada tradisi jembul tolakan. Itu acara sedekah bumi di Desa Tolakan, Kecamatan Bojo. Digelar setiap Zulhijjah sebagai tanda syukur kepada Tuhan atas rezekinya yang telah dilimpahkan atas hasil-hasil alamnya. Jadi di sini dibentuk kayak pundukan gitu, gunungan yang dinamakan Jembul Tolakan, di mana isinya itu seperti ada hasil-hasil alam, makanan-makanan ringan juga ada,
terus juga nanti disusun jadi jembutulakan itu tadi, dan di akhir acara biasanya dibagikan ke masyarakat sekitar. Gitu. Kemudian Ya, di sini peringatan Hari ada Jadi Jepara. Peringatan Hari Jadi Jepara ini di bulan April ya, biasanya itu bertepatan sama hari apa itu namanya, hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Itu tadi di bulan April. Jadi acaranya itu ada juga kirab budaya, ada buka luhur, Jepara Culture Festival, dan Fashion on the Street. Seperti karnaval juga ya, seperti itu. Biasanya yang ikut serta itu kayak dari sekolah-sekolahan, seperti itu. Menampilkan budaya-budaya di desa-desa sekitar di Kabupaten Jepara. Nah, berikut gambarnya ya. Iya, Bu. Itu beberapa Kemudian, contoh gambar dari kegiatannya. Nah, di sini Jepara juga punya kerajinan khas. Yang pertama ada kerajinan ukir. Di mana Jepara itu terkenal dari hasil ukirnya, sangat terkenal. Ya, mebelnya, ukirnya. Sama ini adalah salah satu hasil ukiran khas dari Jepara sendiri, yaitu macan kurung yang ada di dalam pendopo Kabupaten Jepara. Lalu selanjutnya ada kerajinan tenun troso juga, itu kain ikat yang berasal dari Troso, di mana itu merupakan desa di sebuah Kabupaten Jepara, salah satu desa di situ. Lalu selanjutnya adalah kuliner khas dari Jepara sendiri, juga ada banyak. Yang pertama ini ada horok-horok. Itu bentuknya seperti ya itu kenyal-kenyal seperti itu, yang terbuat dari tepung pohon aren, tepung tapi kenyal kayak gitu kalau sudah diolah. Lalu biasanya dikonsumsi dengan gorengan serta kikil. Di sana biasanya dikasih bumbu kacang juga, sama ada kayak sayur-sayurnya kayak gitu sebagai pelengkapnya. Lalu selanjutnya ada adon-adon coro, ini kayak wedang kayak gitu, anget, biasanya disajikan hangat. Dan cocok disajikan ketika malam hari, ketika nongkrong kayak gitu di alun-alun Jepara. Dan banyak ditemukan di sekitar pusat Jepara, juga banyak ditemukan untuk menghangatkan tubuh. Soalnya ada jahenya gitu. Dan juga ada rondo royal, ini kayak gorengan tapi khasnya Jepara. Itu terbuat dari kayak tape gitu ya, tape singkong. Lalu digoreng, diolah dulu digoreng, menggunakan tepung, dibaluri tepung, terus digoreng, jadinya bentuknya seperti itu. Nah, nanti kan rasanya seperti ada asam dan manis juga, campur jadi satu kayak gitu. Lalu selanjutnya ada wisata alam. Beberapa yang terkenal itu pantai-pantainya. Jepara itu banyak pantainya gitu. Jadi di sini salah satunya ada Karimun Jawa. Itu sebuah pulau yang masih berada di wilayah Jepara. Jadi kalau misalnya ada di Jepara, itu harus melakukan penyeberangan dulu ke Pulau Karimun Jawa itu tadi. Dan banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sana, kayak snorkeling juga bisa, mancing, menyusuri pulau-pulau kecil, dan banyak kegiatan lain juga. ini ya pulaunya. Iya, Bu. Karimun Jawa. Kemudian Ada juga benteng Portugis. Ini sejarah menyatakan benteng Portugis itu peninggalan dari bangsa Portugis yang pernah menempati Jepara beberapa masa waktu itu tadi. ya, oke, terima kasih ya. Tersebut adalah paparan kaitannya dengan kearifan budaya daerah Jepara oleh Mbak Hapsari. Mungkin dari teman-teman yang berasal
bisa juga ya berasal dari Jepara itu sendiri, menambahkan atau menanggapi atau bertanya. Yang penting kita bisa berkomunikasi untuk mengangkat budaya lokal itu menjadi suatu keunggulan, suatu brand dari daerah masing-masing. Demikian juga dari seperti Michael, seperti Mbak, atau daerah-daerah yang lain ini ya, itu bisa bertanya ini ya. Kaitannya dengan kearifan budaya daerah Jepara ini. Ada yang perlu ditanyakan ini misalkan dari siapa ini? Dari Mbak Herlianti Bandung atau yang lainnya? Silakan atau kita langsung ke presentasi untuk budaya daerah lain. Halo? Mungkin Sonya bisa dihidupkan, ya. Cukup ya, kita ganti ke daerah yang lain ya. Daerah selanjutnya mungkin dari Bandung, ada 2 ya, Bandung. Mbak Herlianti sama Mbak siapa? Fitriani, Bu. Mbak Fitriani, ya. Saya share untuk PPT dari daerah Bandung. Ibu, apakah boleh saya Ya. yang share aja, Bu? Gimana? Jadi, apakah boleh teman saya yang share screen? Oh, boleh. Silahkan. Yang penting ada keterwakilan dari daerah Bandung. PPT-nya sama kan? PPT-nya karena ada sedikit perubahan, Bu. Ha-ha. Makanya saya minta teman saya aja, Bu, yang ini. Jadi Ibu juga nggak usah. Oh gitu. Jadi yang share bisa dari kalian. Kalian sendiri bisa Iya, nge-share ya? betul, Bu. Oke. Iya, betul. Sebentar ya, Bu, ya. Iya. Oke, ini saya juga mau pindah. Oh iya, Bu, untuk share screen, Ibu paling hostnya dikasih dulu sama Fitri, Bu. Kalau enggak di peraturan share screen-nya, Bu. Oh gitu ya. Sebentar. Iya, yang ada tulisan share screen, Bu. Share screen gimana? Iya, yang ada tulisan share screen, terus ada panah gitu. Gimana? Terus partisipannya juga bisa share screen di situ. Oh, ada partisipan. Ya. Ya. Sebentar. Partisipan mana ya? Pak Eko. Sebentar, Mbak ya. Pak Eko, kalau ingin share screen partisipan itu bagaimana, Pak? Mbak Ajeng, kalau ingin share screen yang partisipan bagaimana, Mbak? Coba Mbak, anak ke Mbak. Partisipan mana? Coba panggil ke itu, Pak Eko. Pak Eko, Pak Eko, kalau pengen share screen dari partisipan, yang mana Pak? Tombolnya Mbak? Kok familiar? Mana sih partisipan? Kalau enggak Ibu, salah satu teman saya, gimana Mbak? Kalau enggak Fitrinya dijadiin host aja Ibu di partisipan. Ada Sebentar, saya tuh baru cari partisipannya mana ya? Share screen. Remove Pak. Oh, adanya kok remove partisipan. Sebentar. Include desktop. Tidak ada tombol yang partisipan, Mbak.
Yang share screen, Ibu, ada di share screen. Ada di share screen kan? Iya, ini Ya, cuma ada share panah. screen. Panah ke atas, terus? Ya, di situ ada yang allow partisipan buat share screen. Basic, advanced, file. Nggak ada ya, Mbak? Bukan di pengaturannya, Ibu. Share computer sounds, optimize share screen. Atau gini, coba jenengan kirim aja seperti Hapsari tadi, nanti saya yang share gitu ya. Oh, boleh, Ibu. Mm-mm. Share screen. Oke, sudah dikirim. Kirim ke WA atau ke LMS. Ke WA mungkin lebih cepat ya. Atau Sudah, ini, Bu, di WA. Iya, Bu, sudah dikirim. ke mana? Ke WA? Grup. WA, Bu. WA grup, oke, saya buka dulu. Ibu, apakah kita bisa presentasinya berdua, Bu? Bisa lah. Boleh. Ini saya buka, saya download dulu. Oke, ini. Presentasi berdua ya. Oke, silakan. Ibu. Mulai. Iya. Silakan dibuka Mbak Herli sama Mbak siapa? Mbak Herli sama Mbak siapa? Sama Fitri, Ibu. Iya. Silakan dibuka dengan memperkenalkan Baik, Ibu. diri juga ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ini saya sambil nge-start. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, di sini saya akan memperkenalkan kearifan lokal budaya Bandung, Jawa Barat. Perkenalkan, saya dari Universitas Lalang Buana Bandung. Ya. Next, Ibu. Iya. Kami dari Universitas Lalang Buana Bandung, tepatnya ada di Bandung, di Jalan Karapitan. Dan di sini ada teman saya. Siapa namanya? Fitriani Nur Aeni dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Dan saya sendiri, Herlianti Olivera, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga. Dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang selanjutnya, ada budaya Kota Bandung yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, budaya Kota Bandung itu bisa dikenal sebagai budaya Sunda. Dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Pada umumnya, karakter masyarakat Sunda ramah tamah atau someah, murah senyum, lemah lembut, dan sangat menghormati orang tua. Itulah cermin budaya dan kultur masyarakat Sunda. Di dalam bahasa Sunda diajarkan bagaimana menggunakan bahasa halus untuk orang tua. Jadi kalau di bahasa Sunda itu kita bisa membedakan bahasa untuk orang tua, untuk sesama, dan untuk sebawah. Kemudian kebudayaan Sunda memiliki ciri khas tertentu yang membedakan daerah kebudayaan lain. Kemudian juga secara umum itu masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda dikenal sebagai masyarakat yang lembut, religius, dan sangat spiritual. Kecenderungan ini tampak sebagai dalam
pameo, silih asih, silih asah, dan silih asuh. Saling, jadi arti bahasa Indonesianya itu saling mengasihi atau mengutamakan sifat welas asih, saling menyempurnakan atau memperbaiki diri atau melalui pendidikan dan berbagi ilmu, dan saling melindungi atau saling menjaga keselamatan. Suku Sunda merupakan suku yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Kemudian, di sini kita akan memperkenalkan aksara Sunda. Oh benar ya, kesenian Aksara Sunda dulu nggak? aksara ini Aksara ya. Sunda. Nah, di sini itu, jadi aksara Sunda itu kita bisa lihat, jadi ada aksara-aksara Sunda sebagai berikut. Kemudian, Seperti huruf Jawa ya, ada ya. oh ada, tapi mungkin beda arti. Nah, di Iya, sini ada kesenian tradisional khas Sunda. Yang pertama itu wayang golek. Jadi kayak wayang golek ini merupakan kesenian tradisional dari Jawa Barat, yaitu dari Sunda. Kesenian yang menampilkan dari membawakan alur sebuah cerita, jadi cerita yang bersejarah. Kemudian juga wayang golek ini terbuat dari kayu yang memerankan tokoh tertentu dalam cerita tersebut. Kemudian juga diiringi dengan musik-musik khas Sunda. Kemudian yang kedua yaitu tari jaipong. Kalau tari jaipong ini merupakan atau biasanya itu menampilkan penari dengan menggunakan pakaian khas Jawa Barat atau Sunda yang disebut kebaya, serta diiringi musik tradisional Jawa Barat atau Sunda yang disebut musik jaipong. Kemudian juga tarian ini bisa per kelompok atau perorangan. Kemudian degung. Kalau degung ini bisa kita lihat dari gambarnya adalah alat musik dari Sunda, kesenian yang biasa itu dimainkan pada acara hajatan atau acara-acara tertentu. Kesenian degung ini digunakan sebagai musik pengiring atau pengantar yang dari gabungan dari pelaratan musik khas Jawa Barat, yaitu gendang, ada goong, kempul, saron, bonang, kacapi, suling, rebab, dan sebagainya. Kemudian ada rampak gendang, hampir sama, tapi kalau rampak gendang ini adalah kesenian kesenian pemain menabuh gendang secara bersamaan dengan menggunakan irama tertentu serta menggunakan cara-cara tertentu untuk melakukannya. Kalau pada umumnya itu dimainkan oleh lebih dari 4 orang yang telah mempunyai keahlian khusus dalam menabuh gendang. Biasanya rampak gendang ini diadakan pada acara pesta atau pada acara ritual tertentu. Kemudian juga kesenian lain dari tradisional Sunda itu ada calung. Kalau calung ini ada kesenian yang dibawakan dengan cara memukul atau mengetuk bambu yang telah dipotong dan dibentuk sedemikian rupa dengan pemukul atau pentungan kecil sehingga menghasilkan nada-nada yang khas. Kemudian ada pencak silat. Kalau pencak silat ini pada umumnya itu kesenian pencak silat ini ditampilkan dengan iringi oleh musik khas Sunda yang disebut gendang renca, yaitu musik pengiring yang alat musiknya itu menggunakan gendang dan trompet, sehingga ada penari disebut pencak silat. Kemudian juga Cianjuran. Kalau Cianjuran ini menampilkan nyanyian yang dibawakan oleh seorang penyanyi. Lagu yang dibawakannya pun merupakan lagu khas Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat memberikan nama lain nyanyian Cianjuran ini, yaitu mamaos yang artinya bernyanyi. Kalau yang terakhir yaitu kacapi suling. Kalau kacapi suling ini yaitu permainan alat musik tradisional yang hanya menggunakan kacapi dan suling. Kacapi suling ini biasanya digunakan untuk mengiringi nyanyian Sunda yang pada umumnya itu nyanyian atau lagunya dibawakan oleh seorang penyanyi perempuan yang dalam bahasa Sunda atau disebutnya itu sinden. Kemudian di sini ada keadaan atau keadaan Bandung itu sejuk dan dingin karena dikelilingi oleh pegunungan. Kota Bandung terasa sejuk dan dingin, atau konon katanya itu dahulu Bandung merupakan danau purba yang besar, dikenal dengan sebutan Danau Bandung atau Situ Hiang. Dulunya itu merupakan Situ Hiang. Sekitar 3.000 tahun yang lalu, danau ini mulai surut dan membentuk bentangan tataran yang luas yang kini ditempatkan oleh Kota Bandung. Itu asal mula Bandung. Kemudian di sini ada makanan khas Bandung, yaitu Bandung mempunyai beragam kuliner yang khas dan enak. Oleh karena itu, tidak salah jika kota Bandung itu sering didatangi oleh para wisatawan, atau biasanya itu kalau Bandung disebut wisata kuliner. Yang pertama itu ada nasi timbel.
Kenapa disebut nasi timbel? Karena nasinya itu dibungkus oleh daun pisang. Setelah itu bisa mendapatkan di dalamnya itu terdapat nasi yang mempunyai aroma yang khas dari daun tersebut dan bisa menikmati dengan ditemani daging dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu nasi tutuk oncom. Kalau nasi tutuk oncom ini karena nasinya itu ditumbuk dan dicampurkan oncom, ditambah dengan lauk pauk yang sesuai dengan selera kamu. Kemudian juga bisa mendapatkan sesuatu rasa yang aduhai dari berbagai macam rempah-rempah khas Sunda. Kemudian yang ketiga yaitu karedok. Kenapa disebut karedok? Karena karedok ini salah satu makanan yang terbuat dari sayuran-sayuran mentah, antara lain misalkan ada timun dan sebagainya. Kemudian juga dicampur dengan sedangkan sausnya itu ada bumbu kacang yang dibuat dari cabai merah, bawang putih, kencur, kacang tanah, air asam, gula jawa, garam, dan terasi, dan sebagainya. Kemudian ada seblak. Nah, kalau seblak ini berasal makanan yang berasal dari Bandung yang rasanya itu gurih dan pedas dan juga mempunyai protein seperti ada telur, daging, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada mie kocok Bandung, yaitu hidangan bercita rasa kaldu sapi khas kota Bandung. Hidangan ini terdiri atas mie kuning yang disajikan dalam kuah kaldu, sapi kental, irisan kikil, atau tendon kaki sapi, dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini ada surabi. Kalau misalkan surabi zaman dulu itu hanya satu rasa, misalkan hanya asin, tetapi kalau sekarang dengan adanya perkembangan zaman, surabi itu bisa diceritakan dengan cita rasa, ada yang menggunakan keju, ada yang menggunakan dan lain sebagainya, sehingga ada perubahan. Kemudian juga di sini ada batagor. Batagor ini dibuat dari tahu yang dilembutkan dan diisi dengan adonan berbahan ikan tenggiri dan tepung tapioka, lalu dibentuk menyerupai bola yang digoreng dalam minyak panas selama beberapa menit hingga matang dengan menggunakan bumbu kacang, kecap manis, sambal, dan air perasan jeruk nipis sebagai pelengkapnya. Kemudian juga di sini ada cireng atau singkatan dari aci digoreng. Kemudian juga makanan ringan ini yang terbuat dari tepung tapioka yang digoreng dan disajikan dengan berbagai macam saus dan lain sebagainya. Makanan ini tuh pada era 80-an. Kemudian di sini ada yang terakhir yaitu colenak. Yaitu kudapan ini dikenal oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan makanan ini merupakan lakuran dari kata dalam bahasa Sunda dicocol enak yang dibuat dari peyem atau tapai singkong yang dibakar yang disantap dengan dicocolkan pada gula Jawa cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Banyak yang dari singkatan ya, nama makanannya. Iya, makanannya yang dari singkatan. Cocol enak, Kemudian enak. Ya, oke. Kemudian kota Bandung juga bisa disebut dengan kota belanja karena Bandung dikenal sebagai kota tujuan belanja. Pakaian dapat dibeli di Vektor Outlet dan distro yang terdapat di sepanjang Jalan Dago dan Jalan Air Marta Dinata atau Jalan Riau. Oleh-oleh bisa dibeli di Pasar Baru dan Pasar Kosambi. Di berbagai model sepatu terdapat di Cibaduyut. Adapun tekstil dapat dibeli di Cigondewa. Bahan baku-baku dan majalah Utua bisa dibeli di kawasan Cikapundung dan Pasar Buku Palasari Buah Batu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Olivera. Sejarah Kota Bandung. Ya. Oliv. Baik, maaf Ibu tadi di mute. Ya. Baik, di Bandung juga adapun kota tua bersejarah. Bandung di sini masih memiliki bangunan-bangunan tua, peninggalan zaman Belanda yang masih dipelihara dan dilestarikan. Seperti misalnya ada bangunan-bangunan di deretan Asia Afrika itu banyak sekali, Bu. Dan ada juga 367 bangunan yang ada di Bandung. Nah, selanjutnya di sini Bandung itu terkenal dengan Bandung Lautan Api. Adapun monumen Bandung Lautan Api tepatnya di Tegalega. Nah, Bandung ini pernah dibumi hanguskan pasca kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia, yang kemudian akhirnya dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa itu menimbulkan ada dibuatkan monumen Bandung Lautan Api.
Kemudian Konferensi Asia Afrika. Aku lagi ngajar, Pak. Bentar. Sebentar, aku lagi ngajar. Ditinggal nih, kok. Nenggon meja kuncinya. Oke ya, sih ya. Halo, silakan dilanjut. Yang konferensi Asia Afrika, Bu. Ini kota tua bersejarah sudah. Nah, yang ini, Bu. Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika di sini, kota Bandung itu kan pernah disebut-sebut dengan sebagai ibu kota Asia Afrika oleh Perdana Menteri India. Dalam pidatonya di Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung, memang pernah dilangsungkan Konferensi Asia Afrika pada 1955 pada suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti kolonialisme. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para pemimpin Asia Afrika. Jadi Bandung itu udah beberapa kali menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika ya Bu ya. Gitu. Ya. Kemudian kaitannya dengan kebun Ini Bu, binatang. ya. Adapun wisata kebun binatang di sini. Kebun binatang ini didirikan pada 1930 yang kemudian diresmikan pada 1933 oleh Bandung Zoological Park. Kebun Binatang Bandung ini merupakan salah satu kawasan wisata yang sangat diminati oleh masyarakat terutama pada akhir pekan dan libur sekolah. Jadi kebun binatang di sini juga harganya relatif murah ya Bu ya. Gitu. Iya. Ini kebun binatang itu di dekat kota atau di mana? Di Iya daerah Ibu di pegunungan? dekat ITB Ibu, di dekat ITB. Kota ya berarti. Iya Bu. Oke. Tapi sejuk Bu di sana gitu. Iya, Bandung sejuk ya kotanya. Enak. Iya Bu. Lanjut. Selanjutnya di sini Bandung Kota Kembang. Bandung Kota Kembang di sini julukan Kota Kembang itu karena keasrian Kota Bandung yang memiliki banyak pohon besar. Sebutan Kota Kembang juga diduga muncul sejak zaman kolonial, di mana para gadis Belanda sering mengadakan karnaval menggunakan sepeda maupun kereta yang marak dengan hiasan bunga. Oh ya, gambar-gambar ini Yang selanjutnya apa ini? itu yang pertama itu Ibu Masjid Agung Ibu, Masjid Agung Bandung. Tepatnya ada di alun-alun Bandung. Kemudian Jadi yang selanjutnya ini jalan-jalan di Kota Bandung Ibu, ini Jalan Haji Juanda. Juanda. Dago. Yang kita kenal Dago, ada universitas juga banyak Ibu di situ, iya. Seperti yang Parisnya Bandung itu ya, Dago. Ya Ibu. Oh, ini. Terus yang ini Welcome to Bandung itu di Bandara Ibu Husein. Selanjutnya ini Paris Van Java. Kota Bandung juga sering diibaratkan dengan kota Parisnya Indonesia. Julukannya berawal dari Jalan Braga. Salah satunya jalanan di Bandung di mana pada zaman dahulu merupakan tempat berkumpulnya orang-orang Belanda untuk berbelanja, sekedar berjalan-jalan. Bangunan yang terdapat di Jalan Braga sendiri berarsitektur Eropa yang masih berdiri kokoh. Nah, di sini ada Paris Van Java juga. Nah, Bandung juga terkenal dengan kota pendidikan. Mengapa begitu? Karena banyak beberapa kampus-kampus yang berdiri di Bandung. Bandung merupakan kota pertama yang memiliki perguruan tinggi teknik Indonesia, yaitu Teknik High School yang sekarang berganti nama dengan menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Soekarno, Presiden pertama Indonesia, pernah menempuh pendidikan di institut tersebut. Yang selanjutnya, di sini ada wisata alam di Bandung. Yang pertama yaitu Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu di sini merupakan gunung. Gunung Tangkuban Perahu yang merupakan salah satu situs wisata terkenal di Indonesia. Terletak di daerah Lembang, sekitar 20 km dari utara kota Bandung. Gunung yang bentuknya menyerupai perahu terbalik ini selalu padat pengunjung pada akhir pekan dan pada waktu liburan. Tangkuban Perahu memiliki dua kawah yang cukup terkenal. Kawah yang paling besar dinamakan Kawah Ratu, yang berada di bagian atas, dan yang kedua yaitu sekitar 1,2 km di bawahnya dinamakan Kawah Domas.
Kawah ini dapat merebus telur hingga matang dan dengan air di air belerang yang mendidih, dan salah satunya mata airnya. Jadi Tangkuban Perahu ini berawal dari mitos, Bu. Katanya Tangkuban Perahu ini Ya, dari cerita Dayang Sumbi, anaknya itu menendang menendang perahu yang akhirnya menjadi gunung gitu. Itu terbalik gitu ya cerita perahunya. dongeng gitu, iya. Iya. Jadi Jadi Tangkuban Perahu dan ini memang sebenarnya apa ya istilahnya wisata-wisata, destinasi wisata daerah-daerah itu untuk memperkuat, membranding istilahnya ya. Kalau dalam betul, pemasaran Ibu. itu tetap harus istilahnya dilengkapi dengan cerita-cerita rakyat. Dan Iya, ini betul, Ibu. cerita Tangkuban Perahu itu sangat terkenal. Oke, Iya. selanjutnya. Selanjutnya ini Ibu ada Kawah Putih. Nama Kawah Putih ini, Kawah Putih itu ada di Ciwidey. Udah nggak asing lagi di kalangan pencinta alam. Kawah ini terletak di Ciwidey sekitar 50 km di selatan Bandung. Kawah ini merupakan kawah vulkanik dengan tanah yang berwarna putih akibat kandungan belerang pada tanah tersebut. Airnya yang berwarna cerah terkadang berubah warna karena ini merupakan keunikan dari kawah itu sendiri. Jadi di Kawah Putih ini seperti air gitu, Bu, genangan kawah gitu. Gunung ya. Warnanya bagus, iya betul, Bu, dari gunung gitu. Cuman airnya kita nggak boleh diambil gitu, nggak bisa, Bu, kalau di sini gitu. Oh gitu. Oke, terus Iya. selanjutnya. Yang selanjutnya ada Taman Hutan Raya Haji Juanda. Nah, Taman Hutan Raya ini terletak di Dago Pakar, membentang sampai ke daerah Maribaya. Di tempat yang merupakan Taman Hutan Raya pertama Indonesia ini, terdapat kurang lebih 250 jenis tanaman. Selain wisata botani, di taman ini juga terdapat beberapa objek wisata yang dapat dikunjungi. Antara lain Monumen IR Juanda, Gua Jepang dan Gua Belanda, air terjun Dago, air terjun Omas, air terjun Lalai, Museum Haji Juanda, dan Prasasti Raja Thailand. Jadi, di Taman Hutan Raya Juanda ini panjang sekali, Bu, tempatnya bisa tembus sampai ke Maribaya gitu. Jadi di sini itu ada Gua Jepang dan Gua Belanda Bagus-bagus. gitu. Ya. Mungkin sekian Ibu dari presentasi dari kami tentang budaya Bandung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, demikian presentasi dari Mbak Herlianti sama Mbak Rifki. Fitri, Mbak Rifki. Fitri ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang daerahnya berbeda, mungkin berbeda jauh, misalkan di Jepara, di Lampung itu kan lebih ke pantai ya. Manado juga mungkin Mas Michael itu pantai atau pegunungan, ini nanti dipresentasikan. Itu kan berbeda sekali dengan Bandung yang sebagian besar daerahnya memang pegunungan, sejuk dan lain sebagainya. Sehingga baik dari kesenian, dari wisata alamnya, kemudian dari makanannya itu sangat beragam, sangat berbeda dengan kita. Silakan kalau ada yang ditanyakan kaitannya dengan budaya wisata Bandung, kalau ada perencanaan untuk wisata ke sana, untuk berkunjung ke sana, atau mungkin menjalin antar mahasiswa ini yang tergabung dalam kelas permata untuk ke arah bisnis ini ya. Misalkan bisnis kaitannya dengan destinasi atau apa bisa menghubungi teman-teman kita yang ada di daerah lokasi tersebut. Silakan ada yang ditanyakan kepada Mbak Fitri maupun Mbak Herlianti atau dilanjutkan ke wisata tempat yang lain. Nggak ada yang ditanyakan? Ya, oke, saya lanjutkan ke
wisata daerah yang lainnya, daerah Sulawesi Utara yang akan dipresentasikan oleh siapa? Halo, Mas Michael atau siapa? Ya, saya Bu. Ya. Ya, saya sendiri Bu. Mulai saja Bu. Ya, bisa dibuka dulu, salam atau apa, baru dipresentasikan ya. Saya yang mengoperasikan PPT-nya. Ya. Ya, silakan. Oke Bu. Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Michael Timomor, mahasiswa aktif di Unika de La Salle dan mengikuti program Permata. Berikut saya akan mempresentasikan budaya yang ada di daerah saya, yaitu di Sulawesi Utara. Ya, bisa di next Bu. Next ya. Untuk presentasi ini kita akan bahas dalam materi budaya, wisata alam, dan juga kuliner. Nah, ini ada alamatnya. Ini ada kontak saya sih Bu, pribadi. Ya, kalau ingin bertanya, ada yang mau bertanya tentang budaya sana ya, baik di sana, kuliner, ya, baik di alam dan yang lainnya. Oke. Silakan ke Kepulauan Manado ya. Ya. Untuk budaya Sulawesi Utara atau kebudayaan di Sulawesi Utara, selain kaya akan sumber daya alam, Sulawesi Utara juga kaya akan seni dan budaya diwariskan oleh nenek moyang. Berbagai seni dan budaya dari berbagai suku yang ada di Provinsi Sulawesi Utara justru menjadikan daerah Nyiur Melambai semakin indah dan mempesona. Berbagai kecepatan. Sorry. Kecepatan. Ya. Berbagai pentas seni dan budaya maupun tradisi dari nenek moyang memberikan warna tersendiri bagi provinsi yang terkenal akan kecantikan dan ketampanan Nyong dan Nona Manado. Ini sebutan apa istilahnya? Kalau di Jawa itu Mas dan Mbak itu ya. Ya. Kalau daerah Sulawesi biasanya Nyong dan Nona. Nona. Oke. Nah, kita masuk pada budaya beserta tarian adat Sulawesi Utara. Yang pertama, kita ada budaya Mapalus, di mana Mapalus merupakan sebuah tradisi budaya suku Minahasa, di mana dalam mengerjakan segala sesuatu dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Ya, seperti contohnya, misalnya ada suatu pembangunan di sebuah desa, itu dilakukan secara serentak bersama-sama seluruh anggota desa. Gitu ya. Tanpa dipungut biaya, tanpa diminta pembiayaan, ya. Jadi semua itu secara spontanitas dari setiap warga. Oke. Ya. Dan kedua, perayaan Tulude. Perayaan Tulude atau kunci tahun dilaksanakan pada setiap akhir bulan Januari dan diisi dengan upacara adat yang bersifat keagamaan, di mana ungkapan puji syukur terhadap Sang Pencipta oleh karena berkat dan rahmat yang telah diterima pada tahun yang telah berlalu sambil memohon berkat serta pengampunan dosa sebagai bekal hidup pada tahun yang baru. Ya, contohnya seperti Thanksgiving begitu. Ini biasa diadakan saat apa ini? Perayaan ini? Perayaan kunci tahun diadakan satu tahun sekali. Di awal akhir bulan. Iya, di awal tahun, di akhir bulan Januari. Biasanya. Pengucapan syukur. Ya, yang berikut pengucapan syukur. Pengucapan syukur atau kata lain Thanksgiving. Pengucapan syukur merupakan tradisi masyarakat Minahasa yang mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Biasanya pengucapan syukur dilaksanakan setelah panen dan dikaitkan
dengan acara keagamaan untuk mensyukuri berkat Tuhan yang dirasakan terlebih panen yang dinikmati. Untuk pengucapan syukur sendiri itu diadakan sama seperti tadi, setiap tahun sekali, tapi berada di beberapa daerah. Misalnya di daerah Minahasa pada bulan Mei, di daerah Manado pada bulan Agustus. Jadi setiap daerah itu ada pengucapan syukur masing-masing dalam rangka mengucap syukur bahwa hasil panen atau mata pencarian mereka dalam setahun itu berjalan dengan baik. Nah, yang berikut adalah tarian adat yang ada di Sulawesi Utara. Yang pertama kebesaran dan yang kedua maengket. Kalau kebesaran sendiri, Penjelasannya di bawah. Penjelasannya gimana? Kebesaran ini? Nah, kalau kebesaran tarian adat yang berasal dari Minahasa Utara, di mana tarian kebesaran ini merupakan peninggalan-peninggalan dari moyang Terus wisata alam. Halo. Ya? Halo, Iya. Loh. Mohon maaf, Bu, bisa kembali lagi. Tadi ada yang nelpon dari Bu. Oh iya. Yang telepon Bisa kembali lagi, Bu, di ya, tarian. Silakan. Oh, yang tarian tadi. Tarian adat. Iya. Ini ya. Oke. Ya, lanjut ya, mohon maaf ya. Tarian kebesaran merupakan tarian adat yang dimana tarian ini merupakan suatu peninggalan nenek moyang yang ada di Sulawesi Utara, di mana tarian ini merupakan suatu tarian untuk salah satu bukti pengucapan syukur yang diberikan melalui tarian ini, di mana Sulawesi Utara selalu terjaga, dijauhi dari segala bencana alam seperti tanah longsor, banjir atau apapun itu. Dan untuk maengket, bencana. Dan untuk maengket sendiri merupakan tarian tradisional yang sudah lama ada, yaitu tarian yang berasal dari Kepulauan Sangihe, yang dimana melakukan tarian dengan memancarkan suatu paparan bahwa orang dapat menilai bahwa masyarakat yang ada di Sulawesi Utara itu seperti yang dibilang tadi, nyong dan nona-nona yang ada di Sulawesi Utara itu bahwa ganteng-ganteng dan juga cantik-cantik. Jadi dilakukan dengan cara tarian maengket. Maengket itu ya. Okay. Ya. Untuk wisata alam, iya, untuk wisata alam, yang pertama itu Bunaken. Bunaken mungkin sudah tidak asing lagi didengar, karena Bunaken merupakan salah satu wisata alam yang ada di Indonesia yang terkenal juga, yang dimana banyak turis-turis yang datang untuk pesiar ke Manado. Tujuan utamanya yaitu ke Bunaken, karena merupakan suatu objek wisata yang sangat bagus kalau bisa dibilang di tempat wisata kami. Nasional karena, ya ini ya. Iya, karena sekali, iya. Terus? Karena semua yang ada di wilayah Bunaken itu semua terawat oleh pemerintah, sehingga tidak ada perusakan apapun. Ini dari kota jauh apa enggak ini? Untuk dari kota sejam bisa. Kalau dari pusat kota, ya sejam perjalanan. Ya, ini laut dalam tapi jernih banget kelihatan. Iya. Dari fotonya itu. Banget.
Oke. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya lebih bisa hubungi saya, atau ada yang mau niat liburan ke Manado bisa langsung kontak saya saja. Bisa lewat Facebook, lewat apa tadi? WA. Mail, WA, ya. Lebih mudah itu WA ya. Iya. Kemudian Itu adalah Bukit Kasih. Bukit Kasih ini tempat di mana dia di bagian perbukitan, di tempat yang wilayahnya dingin, bisa dibilang dingin. Tapi di tempat ini merupakan tempat di mana mempersatukan beberapa agama. Jadi di saat kita datang ke tempat ini, Bu, di sana ada gereja, ada masjid, ada apa yang untuk Hindu, ada yang untuk Konghucu. Jadi 5 agama. Toleransi ya, sama seperti Bukit Toleransi berarti. Adat istiadat. Oke. Bukit Kasih. Jadi kita ke sana. Ya. Banyak tempat yang balik ke. Kemudian wisata kuliner. Kita masuk pada wisata kuliner. Yang pertama itu ada tinutuan, atau biasa orang kenal sebagai bubur nado. Di mana tinutuan ini atau bubur nado ini adalah makanan khas Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara. Ada juga yang mengatakan tinutuan adalah makanan khas Minahasa, Sulawesi Utara. Tinutuan merupakan campuran berbagai macam sayuran, tidak mengandung daging, sehingga makanan ini bisa menjadi makanan pergaulan antar kelompok masyarakat di Manado. Jadi kalau bubur Manado sendiri ini merupakan buatan hasil dari daerah yang aslinya, yaitu daerah Minahasa, di mana bubur Manado ini dibuat dengan berbagai macam sayuran. Ini sayuran khasnya apa ini? Kan terkenal sekali ini bubur Manado. Ini daun apa ini? Dalam foto ini. Ini ada campuran daun-daun ini. Ada daun, ada sayur bayam, sayur kangkung, macam-macam. Ada beberapa macam. Ada bisa juga dipakai singkong. Ya. Gitu. Jadi kalau untuk orang yang pengen hidup sehat, baik sekali untuk mengkonsumsi bubur Manado. Ya. Karena khasiat yang diberikan sangat baik. Sayur-sayurannya tinggi ya. Dan ini apa? Dari laut ini. Oh, itu cuma pelengkap saja. Oh, iya, pelengkapnya saja. Terus ini minuman apa ini kok cap tikus? Untuk cap tikus sendiri, ini minuman yang beralkohol, tapi di Manado barusan sudah dilegalkan cap tikus ini. Cap tikus ini adalah minuman beralkohol tradisional Minahasa dari hasil fermentasi dan distilasi air nira dari pohon aren atau pinata. Minuman ini sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Minahasa dan umumnya dikonsumsi oleh para bangsawan atau oleh masyarakat umum dalam acara adat. Jadi minuman ini dibuat sendiri. Jadi proses pembuatannya itu dia diambil dari pohon. Ya, pohon apa? Pohon aren? Atau pohon apa? Iya, pohon aren. Kalau di tempat gua sini, Bu, biasanya disebut pohon seho. Jadi diambil dari pohon, terus airnya itu dibakar, dimasak, dipanggang. Jadi yang naik itu uapnya, itu yang dijadikan cap tikus. Jadi cuma diambil uapnya aja, iya. Enggak, ini cap tikus itu merek atau nama minumannya? Kayaknya kayak nama wanita, saya yang dengar yang minuman alkohol yang baru dilegalkan itu. Ini cap tikus ini, itu memang nama minumannya, Bu. Nama minumannya memang cap tikus? Oh. Jadi memang dimanapun kita, di wilayah Sulawesi Utara, kemanapun kita pergi, tetap kalau mau tanya minuman,
cap tikus. tikus gitu ya. Itu kebanyakan diadakan kalau pada saat acara kunci tahun atau acara ucapan syukur, ya itu biasanya ada, Bu. Oh iya, acara kunci tahun itu apa itu, Mas Michael? Acara kunci tahun itu kayak tadi Bu saya jelaskan yang depan tadi acara bersyukur. iya, pengucapan syukur tiap Januari akhir. Tahun udah berjalan sepanjang tahun, berjalan, Oh iya. berjalan dengan baik. Walaupun ada bencana apa dapat diatasi dilakukan dengan baik di sepanjang tahun dengan cara kita mengucap syukur pada itu akhir setiap bulan pada awal tahun. Minumannya cap tikus ya yang disajikan. Ya, merupakan ya minuman adat kalau mau dibilang. Minuman adat ya, oke. Terima kasih Mas Michael dari Timomor. Untuk yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan, misalnya Bunaken itu seperti apa, sensasinya bagaimana, kenapa kok sangat terkenal, di TV kan sering muncul paling tidak ya, atau di internet itu, di Google, iklan-iklan itu banyak sekali Bunaken itu ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan ditutup, Mas Michael, untuk berganti ke Lampung. Ya. Kalau tidak ada yang mau menanyakan atau mungkin nanti lain waktu untuk bertanya, bisa hubungi saya secara langsung. Dan untuk presentasi saya hari ini, saya tutup. Terima kasih banyak. God bless you. Oke, terima kasih Mas Michael. Sekarang kita lanjutkan presentasinya dari Lampung. Lampung mana ini? Lampung, kearifan Sulawesi, Jawa Barat. Lampung yang mana ini? Ini Bandung. Saya masuk LMS ya. Silakan bisa dihidupkan. Mas siapa yang Lampung? Mas Agus Niki. Saya cari dari LMS dulu. Mas Agus Niki. Ini ya, Bandar Lampung ya. Mas Niki izin, Bu. Oh, Mas Niki izin. Yang ada 2 kan? Iya, sama Sinta, Bu. Sinta mana Sinta? Sinta juga izin, enggak kan? Izin. Mbak Sinta juga izin. Oke. Mungkin untuk yang presentasi kaitannya kearifan budaya lokal dari Mas Niki Agus Santoso dan Mbak Sinta, bisa pertemuan selanjutnya ya. Tapi kita bisa melihat ini dari PPT-nya, yang pertemuan berikutnya minggu depan akan dipresentasikan dulu. Ini banyak, ya sedikit. Oke, ada pertanyaan kaitannya materi presentasi dari kearifan budaya lokal masing-masing daerah, yaitu ada dari Jepara, Bandung, dan dari Sulawesi Utara ya. Kearifan budaya lokal daerah atau istilahnya ini ya, ciri khas dari suatu daerah itu membedakan dengan daerah-daerah yang lain. Nah, di sini biasanya dalam marketing jasa itu akan sangat mendukung untuk misalkan menjadi suatu brand icon daerah tersebut. Dan biasanya juga dari presentasi tadi materinya bisa dilihat dari wisata alamnya, dari makanannya,
dari keseniannya dan lain-lain sebagainya tadi ya, itu sangat berbeda. Contoh Bandung tadi lebih banyak presentasi kaitannya dengan wisata alamnya, itu lebih ke gunung, lebih ke danau-danau, air terjun dan lain sebagainya. Dan berbeda dengan yang dari Sulawesi Utara tadi, itu ada pantai yang sangat jernih untuk snorkeling dan lain sebagainya. Sama seperti di Jepara ini tadi dari Mbak Atsari mempresentasikan kaitannya di Karimun itu ya. Ini itu bisa menjadi brand daerah tersebut sehingga menjadi destinasi wisata nasional. Oke, ada pertanyaan ini? Halo? Ada yang perlu ditanyakan lagi enggak ini? Untuk daerah-daerah yang sudah dipresentasikan dari ya Mas Aldi, gimana? Belum ada. Belum ada. Mbak Erika, Mbak Ivan. Oke, kalau nggak ada kaitannya dengan materi kearifan budaya lokal tersebut, kalau masih penasaran, kita bisa diskusi lebih lanjut melalui WA group ya, kalau yang ingin ditanyakan. Sehingga nanti bisa bertanya dan lain sebagainya, bisa ada keinginan ke wisata ke sana, atau mungkin juga arahnya mengangkat daerah tersebut untuk bertukar budaya, sehingga menjadi suatu start bisnis atau istilahnya bisnis-bisnis baru yang muncul gitu ya. Oke, terima kasih perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat, membuka wacana, membuka hasanah kita akan daerah-daerah berkaitan dengan budaya yang berbeda dengan tempat kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.